Halo guys, kalau kemarin banyak yang protes edisi racun buat produk audionya tuh kelas high-end yang harganya lumayan. Sekarang saya coba ulas beberapa produk audio yang murah, yang unik, dan yang berkualitas. Pokoknya nggak ada yang lebih dari 250.000 harganya. Kita mulai dari yang murah dulu yuk. Buat yang demen produk-produk murah, saya punya Jazzbot Q24 Wireless Bluetooth Hands-Free Headset. Hands-free murah meriah, harganya hanya Rp105.000 aja. Tapi walau murah, Jazzbot Q24 ini punya desain yang nyeni lah atau unik lain daripada yang lain. Dipakainya juga nyaman, karena di paket pembeliannya kita dikasih 3 ear tip dengan 3 ukuran besar, sedang, dan kecil, dan udah terbuat dari silikon yang tentunya lebih nyaman dibandingkan ear tip berbahan karet biasa. Dan kalau kamu mau lebih kenceng lagi atau lebih permanen lagi nempel di telinganya, kamu juga dikasih ear hook. Kembali dengan pemilihan material yang oke banget, yaitu terbuat dari nilon yang pastinya lebih elastis dan nyaman dibandingkan plastik. Kualitas suaranya sih ya kata saya sih buat harganya udah oke, walau jelas belum sekelas hands-free headset branded mahal yang detail dan natural banget suaranya. Ya kalau Jazzbot Q24 ini yang penting kita ngomongnya nyambung aja dan keras. Handsfree ini punya fitur unggulan kayak bisa connect secara bersamaan dengan 2 HP sekaligus, dan juga ada tombol yang bisa dipakai sebagai trigger shutter kamera HP kita. Jadi buat yang hobi selfie bakal cocok nih kayaknya. Karena harganya yang super murah, pastinya ada dong yang harus diefisienkan lah. Yang paling kelihatan sih, ya walau secara desain sih kelihatannya bagus ya si Jazzbot Q24 ini, tapi pas dipegang, nah baru kerasa build quality-nya tuh nggak begitu solid. Tapi ya kalau nggak dipelototin dari deket atau dielus-elus orang misalnya ya orang lain sih nggak bakal ngeh juga. Hanya yang bakal mengganggu kita karena build quality-nya itu adalah feel mencet tombol-tombolnya tuh berasa kurang mantep lah dan suaranya keras. Ya kalau dipegang gini mungkin suaranya nggak keras-keras amat ya. Tapi kalau udah dipasang di telinga, cetak-cetak gitu, alah tajam banget suaranya. Tapi ya kalau mau fair lihat harganya yang hanya 100.000-an aja, ya ini adalah hal yang mau nggak mau harus dimaklumin sih. Dan pada akhirnya handsfree headset ini tetap saya rekomendasikan buat kamu-kamu yang butuh handsfree murah tapi tetap nyaman di telinga. Desainnya juga bagus, kilas nggak kelihatan murahan dan fitur-fiturnya juga menarik. Nah, kalau suka yang unik-unik, ada sebuah speaker yang segala bisa, namanya QCY QQ100. Fleksibilitas adalah jualan utama speaker yang satu ini, karena speaker ini bisa nyetel musik dari USB flash disk kamu, micro SD, jack 3,5 mm, bahkan tanpa kabel via Bluetooth. Saking fleksibelnya, speaker ini juga bisa dijadiin senter darurat. Bahkan powerbank darurat HP kamu yang penting bawa kabel datanya. Saya katakan darurat karena senternya tuh mungil-mungil aja, imut gitu. Dan kapasitas baterai powerbanknya juga nggak begitu besar, hanya di 2600 mAh aja. Tapi kalau buat nyalain musik doang sih, pada volume tinggi ya misalnya, baterainya bisa kuat sampai 12 jam non-stop. Segala bisa kan? Makanya tadi saya bilang fleksibilitas adalah jualan utamanya. Dan alasan lain saya bilang begitu adalah karena ternyata kualitas keluaran speaker ini bukanlah jualan utamanya. Jadi suaranya tuh jelek sih enggak, terutama kalau kita kembalikan lagi ke harga jualnya yang hanya 200 ribuan, kurang berkarakter. Nah, itu tuh kalimat yang pas mungkin ya. Karena dibilang ngebass, enggak juga. Dibilang jernih juga, enggak. Suara vokal malah terdengar lebih dominan. Powernya juga berasa kurang nendang lah. Tapi ya nggak bisa dibilang jelek juga. Karena suara netral seperti ini, ada yang suka juga. Jadi nggak bikin capek lah dengerinnya gitu. Dan dibandingin dengerin via speaker body HP, ya jelas saya lebih enak dengerin dari QCY QQ100 ini. Buat ngalunin lagu-lagu slow pengantar tidur sih, ya cocok lah ya. Nah yang terakhir ini nih, kalau yang kamu cari adalah earphone berkualitas tapi harganya nggak mahal-mahal amat,
Earphone racikan flash ini bakal cocok buat kamu. Dibarter dengan duit 180 ribuan aja, kamu dapat earphone yang punya desain keren, build quality-nya juga rapih dan terasa solid, dipakainya nyaman, dan yang paling penting, kularan suaranya mantap. Dibanding earphone bawaannya Samsung Galaxy S7, saya sedikit lebih suka reproduksi suara earphone flash ini. Karena detailnya sedikit lebih oke dan bassnya terdengar lebih bulat. Jadi karakternya lebih dapet lah ceritanya. Walau jadinya nggak bisa dibilang netral suaranya. Jadi jelas secara overall di level harganya, earphone racikan flash yang satu ini buat saya sih value deal banget. Oke guys, itu dia pilihan produk-produk audio di bawah 250.000. Semuanya punya daya tarik masing-masing pastinya. Bisa menarik karena harganya, karena keunikannya, ataupun karena kualitasnya. Link pembelian ketiga device tadi nggak lupa saya kasih di kolom deskripsi. Oke? Semoga video sharing pengalaman ini ada manfaatnya buat kita semua. Sementara dari Kota Bandung, Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.